the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, kolam renang di Java Lotus ya. Ini ada di lantai 6. Kita bisa melihat Lipo dari sini ya, Lipo Mall. Ya, kita bisa melihat Pasar Tanjung. Kita bisa melihat Matahari Shopping Center. Oke viewer, kita melihat seluruh kota bisa di swimming pool Davam. Ya, oh Davam itu dulu ya tahun lalu, sekarang jadi Java Lotus ya. Oke viewer, ini tempatnya nongkrong para ini ya bisnismen Jember kumpul di sini, tapi kadang juga dari luar kota. Ya, ini Java Lotus Hotel. Keren sekali. Saya sebelum ketemu klien, ketemu viewer, ketemu teman-teman saya yang memang biasa nongkrong di sini ya. Mudah-mudahan beliau segera hadir dan saya akan ngobrol-ngobrol tentang pariwisata, tentang dunia pendidikan, dan tentang sastra lama dan sastra baru. Ya, viewer, ini sekarang saya mau ketemu narasumber. Beliau seorang bisnismen, juga dia seorang sastrawan juga, tapi sastrawan ya biasa-biasa aja, tapi beliau bahasanya keren loh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana? Dari Jember saja. Jember saja ya. Namanya siapa? M. Adin. Muhammad Adin. Ya. Bapak Muhammad Adin asli Jember apa Madura apa gimana? Asli Jember. Ya Jember ya. Oke. Terus di Jember ini menurut Mas Adin untuk bisnis apa yang cocok? Untuk bisnis kuliner juga ramai sekarang. Kuliner ya. Oke. Kafe rame. Kafe rame ya, menjamur di Jember. Ya. Wow. Apalagi di kawasan dekat-dekat kampus begitu ya. Ya dekat-dekat kampus, dekat puncak Rembangan ya. Oke. Terus Bang Adin juga bisnis apa? Kuliner juga? Ya, begitulah. Oke. Sekali. Oke. Kecil-kecilan ya. Kuliner. Kecil-kecilan nggak apa-apa kan, memang merangkak besar dari kecil kan. Iya, benar. Masa dari besar ke terus kecil kan enggak. Iya. Dari kecil kita amati terus customer kita seperti apa, kan itu nanti timbul pengembangan kan. Apa menu yang paling disuka customer dan kita kan kembangkan. Yang paling disuka yaitu dibanyakin kan gitu. Oke. Waktu paling paling ramai itu apa? Hari apa? Hari liburan ya. Hari libur ya. Oh, Sabtu ya. Saturday night ya. Ya, atau di permulaan hari kerja, hari Senin itu juga biasanya ramai. Oh gitu ya. Mungkin orang masih mau meeting, mau mensinkronkan pekerjaan. Nah, biasanya sambil minum kopi di kafe gitu ya, lalu memulai pekerjaan. Harga juga familiar ya. Harga rakyat ya. Oke. Terus kalau harga rakyat, orang bisnismen atau eksekutif bisa nggak beli di situ? Bisa. Tetap bisa ya. Bisa. Dia mau masuk malah yang mereka eksekutif juga boleh kan. Mereka malah nyaman. Iya, lebih rileks ya. Kecuali di sini di Java Lotus ini ya. Iya. Ini kita sekarang ada di lounge Java Lotus ya. Tadi habis renang berapa jam renangnya? Saya renang setengah jam saja. Setengah jam ya, saja. karena cuacanya lagi panas mungkin. Ya, terus nyaman ya. Nyaman. Oke.
Terus apa? Bisa nyilem Pak, bisa nyilem. Ya bisa ini Bisa lah, diving ya. Cuman kelihatannya memang kurang memadai untuk diving kan. Iya, gitu karena ya. memang lokasinya kecil ya, Iya. tapi nyaman kita bisa. Ini kalau nggak salah di lantai 9 ini. Bukan lantai 7. Lantai 7 ya. Oh, Iya. Jadi Bang Adem ini renang bisa sambil lihat kota Jember kan? iya. Iya. Lihat pemandangan kota Jember. Iya. View-nya cukup indah ternyata Iya. dari sini. Iya. Di sana Rembangan kelihatan, Lipo yang 14 lantai juga kelihatan dari sini ya. Iya. Terus ada lagi apa Matahari Mall ya. Itu BCA Sentral Iya. juga ada di sana di depan kita ya. Itu Bang Adem sendiri menurut Bang Adem orang Jember itu sukanya apa masyarakat Jember itu? Kalau untuk hari-hari misalnya kuliner itu sukanya apa paling ini? Geprek-geprek. Oh, Sekarang geprek-geprek, ya. Sama yang nggak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Jember itu pecel. Oh ya pecel ya. Ada pecel Madiun di sini, ada pecel Garan, Iya, iya. pecel Ponorogo. Iya, jadi Iya. banyak ini apa namanya ini apa mixing ya pecel-pecel dari seluruh Nusantara ya. Betul. Oke. Terus apa namanya Bang Hakim sendiri buka kafe udah berapa lama? Baru 4 tahun. 4 tahun ya, tapi udah bisa mengamati konsumen Ya, ya. sudah. Aku nanti mau bikin kafe tapi aku diajarin ya. Nggak apa-apa, boleh. Iya, cara membidik konsumen itu seperti apa ya kan? Karena konsumen itu kadang-kadang gampang-gampang sulit. Iya, tergantung touchingnya ya. Iya, Kalau iya. kita nyentuh hatinya kena, ya. Iya, iya. Walaupun tempat kita mungkin tidak terlalu prestis gitu ya, Iya. mereka hatinya dinyamankan dulu sehingga nyaman kunjungannya ke kita hampir tiap hari begitu ya. Oke, jadi harus dinyamankan. Nyamankan dulu, ya. bukan ininya, suasana hatinya kita nyamankan dulu dengan silaturahmi. Iya, pertama ya. Dengan sambutan ya. Untuk masalah pesan menu soal nanti ya. Nanti, ya. Karena kita kan pendekatan dulu karena kadang-kadang konsumen itu datang hanya untuk relaxing ya kan. Malah kadang-kadang orang-orang yang di tempat saya bebaskan, artinya tidak mesti makan dari tempat saya, karena dia merasa nyaman dengan saya, dengan situasi kafe saya, Iya. pesan makanan kadang-kadang malah dari tempat lain dibawa ke tempat saya, nggak apa-apa Ya, juga nggak seperti masalah itu. ya, no Iya. problem. Dia bawa makan dari rumah terus dimakan di sana juga Nggak apa-apa juga, ya. paling minumnya cuma beli di saya. Iya. Dan justru saya bangga dengan begitu, karena apa? Saya bisa sentuh hatinya, ya begitu ya. Bisa ngobrol, Bisa ngobrol. sharing ya kan tentang apa banyak hal ya. Akhirnya kita banyak mendapatkan saudara di tempat kita bekerja begitu. Oh gitu. Terus apa namanya dalam situasi seperti itu ada nggak sentuhan-sentuhan agama disampaikan gitu? Sepertinya mengalir kalau soal agama itu. Ketika kita sudah mulai berchemistry, kelihatannya menyentuh arah-arah spiritual begitu ya. Spiritual Gitu. ya. Oke. Jadi itu otomatis mengalir. Lama-lama ketika itu sudah mulai tersentuh, akhirnya orang ngomongnya spiritual melulu gitu ya. Iya iya, artinya ke arah sana. Iya, ke arah ya. sana. Tapi kan malah bagus kan. Iya, Itu kan iya, mencuci hati kita kan. Iya, mencuci hati kita kan. Saya kan hanya melayani, Iya. Mr. Ali ya, melayani artinya apa sih yang disukai konsumen customer? Dia suka ngobrol bisnis ya kita Bisnis. Suka yang spiritual ya kita Spiritual. Oke. Ada nggak yang ngobrol-ngobrol yang sifatnya agak ngeres-ngeres gitu? Banyak. Banyak. Ya, tapi kan kita ada sensor. Ya, banyak. Karena di situasi tempat-tempat demikian ini kan tidak bisa lepas dari orang-orang yang memang datang untuk ya Sekedar canda tawa, tawa, mungkin gurau, mereka sedang berpacaran. Iya. Jadi situasi ini mesti kita lihat setiap hari. Jadi ketika orang bicaranya mengarah ke sana ya wajar karena memang tempatnya seperti itu gitu ya. gitu. Ya, tempatnya itu romantis. Romantis. Ya. Jadi yang penting mereka nyaman, Iya. kemudian sopan, Iya, tidak ya terlalu lah begitu ya, karena kita juga bagaimana melarang orang memadu kasih ya kan, tak mungkin juga. Tapi ketika itu masih di sebatas yang masih bisa ditolerir ya silakan. Iya, karena kan kayak itu kan sifatnya kan nafsi-nafsi, Nafsi-nafsi. ya, individual. Apalagi mereka juga orang-orang dewasa. Ya nggak mungkin saya melarang orang berpacaran. Ya. Saya Iya. sendiri juga berpacaran dulunya. Iya, anak-anak SMA kan lagi-lagi naik-naik daun kan, jangan naik ke arah situ. Gitu. Terus Jember ini kan ya menurut Bang Ading nih kota kecil atau kota besar? Ya menengah lah. Iya menengah. Kecil enggak, besar enggak. Iya.
Ya. Ketika kita sudah masuk ke Surabaya, ke Malang, ya terasa kecilnya Jember. Iya. Tetapi ketika kita masuk ke Banyuwangi, ke Probolinggo, ke Pasuruan, ya kelihatan besarnya Jember gitu. Iya, Jadi iya, saya iya. kira menengah lah gitu ya. Iya. Oke. Terus apa namanya? Prinsip hidup seperti apa? Saya Iya. bahagia. Ya bahagia ya. Ya, prinsip hidup harus Ya, bahagia. just satu kata ya poin ya, happy ya. Karena bahagia itu memang semestinya tanpa syarat. Dalam kondisi Maksud- apapun harus bahagia. Bahagia. Karena bahagia itu secara lebih mendalam lagi sama dengan bersyukur. Iya. Terus bahagia itu bisa dipaksakan nggak? Ya? Iya. Pertama mungkin dipaksakan. Oh, Bagaimana kita mempunyai mindset untuk bahagia itu dipaksakan memang. Oke. Dalam kondisi apapun, bagaimana saya harus menemukan celah berpikir untuk hidup saya bahagia. Iya. Tapi Bagaimana kan Anda? kadang orang punya masalah itu bahagia kan nggak bisa dipaksakan kelihatan dari bahasa tubuh. Iya, Ya. karena memang belum begitu bisa menguasai emosi dirinya. Iya. Oh, Ketika sudah bisa menguasai seberapapun berat masalah, saya pikir senyuman tetap harus ada di bibirnya. Iya. Seperti itu ya. Oke. Karena sedekah yang paling mudah itu kira-kira senyum lah. Gitu Senyum. ya. Jadi kita kalau kita senyum banyak senyum, tapi kalau kebanyakan senyum kan disangka gila. Iya, Ya. itu kan namanya sudah terlalu apapun ya Iya. tidak terukur gitu Iya ya. terukur ya, karena bahagia kan kadang-kadang bisa lepas ya kan. Hmm. Orang bule tanya sama aku, waktu aku ketemu anak-anak Indonesia, anak-anak remaja yang duduk-duduk di itu apa namanya tempat nongkrong di kampung itu apa namanya itu? Gazebo. Bukan Pos. Iya pos-pos kampling gitu kan. Mereka kan pada ketawa. Terus aku sama buleku temanku dari waktu itu dari New Zealand ya sama Macedonia. Itu tanya Mr. Ali, are they happy now? They have much money gitu kan. Mereka kelihatannya bahagia apa mereka banyak uang. Itu jadi apa mindsetnya orang bule itu orang bahagia itu banyak uang. Ya. Kalau kita kan beda ya. Iya. Sebetulnya begini, ketika kita bahagia, insya Allah rezeki kita juga akan senang datang dengan kepada Iya, kita gitu ya. iya. Sehingga orang yang bahagia itu pantas kalau uangnya banyak kira-kira begitu. Iya, kalau uangnya banyak pantas bahagia. Pantas, iya. Tapi anak-anak Indonesia tanpa harus uang banyak dia ada rokok itu udah happy. Iya. Seperti apa Ya ya? memang semuanya kan apa ya relatif. Relatif, ya. Kadang-kadang orang sudah ada sepiring nasi untuk sarapan besok pagi aja, Udah mereka hidupnya bahagia, sudah bahagia. ya. Ya. Karena bahagia erat sekali hubungannya dengan kesyukuran. Iya, erat sekali dengan rasa syukur ya. Saya ada yang dimakan besok, ada sarung sekarang, ada bisa buat jalan-jalan sama Mr. Ali, makan durian. Saya sudah bahagia. Gitu. Oke. Apalagi saya punya simpanan, punya sesuatu yang lumayan banyak di kantong saya misalnya begitu. Iya. Ya saya otomatis sangat lebih bahagia. Oke. Jadi konsepnya bahagia itu simple ya. Oke. Jadi bahagia koneksi dengan rasa syukur ya. Ya, jadi nggak mungkin lah manusia itu kan memang sudah diciptakan dari awalnya aja sudah lahir menangis, sudah problem sudah dari awalnya. Jadi sehingga memang kodratnya manusia setiap hari harus menghadapi tantangan ya. persoalan harus setiap hari. Iya. Ketika dengan tantangan dan persoalan itu kita lupa bahagia, alangkah menderitanya. Alangkah menderitanya ya. Terus saya sendiri ya, saya merasa anakku menangis misalnya minta uang dan aku bisa mengusahakan itu, aku bahagia banget ya gitu Itu kan. kan bahagia tambahan namanya. Iya, bahagia tambahan. Dari ya. prinsip-prinsip dasar yang sudah berpikir tentang kebahagiaan. Iya. Terus Bang Adem sendiri gimana untuk memberi ke anak itu konsep bahagianya seperti apa? Karena Iya, ya saya selalu tekankan untuk rasa cukup, rasa syukur. rasa Ya. cukup. Terus juga ini ya diukur juga Iya. ya kan. Rasa Anak terima jangan kasih. sampai dimanja ya kan. Tidak terlalu dimanja. Iya. Saya rasa semua anak ingin dimanja. Iya. Tapi ketika kita tidak salah bagaimana memanjakannya, saya pikir itu baik-baik saja. Iya. Memanjakan bukan berarti membanjiri dengan segenap materi, bukan begitu. Oke. Tetapi ketika hatinya bisa kita sentuh dan kita raih kita isi dengan hal-hal yang positif, itulah kebahagiaan. Iya. Oke, viewer, kita sudah ngobrol banyak dengan narasumber yaitu Mas Adem, saya juga panggil Bang Adem, kadang-kadang Cak Adem ya kan.
itu semuanya sama, artinya brother. Brother. Beliau juga sahabat saya ketika saya masih SMA udah kenal sama beliau, dan beliau juga orangnya sederhana, dan beliau orangnya simple menghadapi kehidupan ini. Konsep bahagia aja dia juga simple ya, jadi bahagia identik dengan rasa syukur. Okay, that's all about our discuss with Mr. Ademsi. Goodbye.